Halo adik-adik. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu ya. Shalom. Shalom, Salam damai. salam damai. Akhirnya kita ketemu lagi adik-adik ya. Di Ya, hari betul. Minggu ini Oke, kita akan bersiap diri untuk masuk di ibadah sekolah Minggu. betul. Gimana? Adik-adik sudah siap? Jangan lupa. Bawa Alkitabnya, siapkan? Ya, Nah, betul. Siapkan Alkitabnya. Terus kalian cari tempat yang nyaman untuk kalian duduk. Supaya beribadah dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Ya, Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu. apa itu? Tentang sukacita. Tentang sukacita. Mas Iwin bersukacita nggak hari ini? Ya, saya bersukacita. Kenapa Mas Iwin bersukacita? Karena Tuhan Yesus sudah baik untuk Mas Wiwin, untuk Iya. keluarga Mas Wiwin. Gitu. Dan satu lagi adik-adik, kita bersyukur karena kita masih diberi kehidupan Ya, betul sekali. dan kita masih bisa ibadah. Wah, Walaupun benar. Walaupun Ada di rumah. ada di rumah secara online, kita Iya. masih bersyukur masih bisa bertemu dengan adik-adik walaupun dengan secara online ini. Ya, kita sebelum menyanyikan lagu sukacita, Ya. kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Oke. Ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini karena Tuhan masih memberi kami kehidupan. Tuhan Yesus masih memberi kami nafas ini. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang hari-hari kami yang kemarin dan akan kami lalui. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersiap diri untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing kami, menuntun kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai, dan kami beroleh sukacita karenanya. Tuhan Yesus, bimbing kami dalam memuji Tuhan, berikan kami hati bersukacita, berikan hati kami yang menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya, guru-guru sekolah minggu yang melayani di minggu hari ini, juga adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama menyanyi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Ayo Mas Rin. Oke. Berlimpah sukacita Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyi lagi satu kali lagi ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
puji Tuhan, satu buah lagu lagi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Mas Wiwin? Oh iya, betul. Iya. Kita menyiapkan diri kita ya Betul. untuk menerima firman Tuhan. Kita akan mendengar kisah yang luar biasa ya hari ini Ya. tentang kehebatan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Betul sekali. Tuhan Iya. Yesus Maha Dahsyat, Tuhan kita Maha Kuasa. Iya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Kita akan menyanyikan tentang kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Mari adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Laut Lebar dan Luas. Laut lebar dan Luas dan lagi dalam benang, gunung-gunung tinggi, ya tinggi besar, tapi kasih Allah melebihi semuanya. Saya pun boleh menjadi anaknya. Haleluya. Laut lebar dan luas, dan lagi dalam benang, gunung-gunung tinggi, ya tinggi besar, tapi kasih Allah melebihi semuanya. Saya pun boleh menjadi anaknya. Haleluya. Saya pun boleh menjadi anaknya. Haleluya. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mas Wiwin Ayo. akan pimpin doa ya. ayo adik-adik, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, yaitu cerita Alkitab yang akan kami dengar. Tuhan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu mau mendengar. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Baranti, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Udah pada siap dengan firman belum? Sebelum mendengarkan firman, kita doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat dan karunia yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebentar kami anak sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu bisa mengerti dan memahami firman yang akan diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita udah dengerin kisah tentang Nabi Elia yang memberikan belas kasihnya kepada janda di Sarfat. Nah, sekarang masih tentang Nabi Elia, tapi yang ini tentang keberanian Nabi Elia. Nah, berarti ambil firmannya dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Jadi adik-adik, kisah ini berawal dari bangsa Israel yang mengalami kelaparan yang sangat panjang. Jadi kelaparan ini tuh berasal karena udah 3 tahun lamanya
hujan gak turun-turun di wilayah ini. Nah, salah satu wilayah yang mengalami kelaparan ini adalah wilayah Samaria. Sampai suatu ketika Tuhan meminta Elia untuk menampakkan dirinya kepada Raja Ahab. Karena ceritanya Raja Ahab ini lagi mencari-cari Elia nih. Karena Raja Ahab merasa kalau yang membuat semua ini adalah Elia. Sampai suatu ketika Elia menuruti kata Tuhan. Dan dia bertemu dengan salah satu pegawai Raja Ahab, yaitu namanya Obadya. Obadya ini adalah salah satu pegawai yang takut akan Tuhan. Nah, Elia bilang sama Obadya kalau aku mau menemui Raja Ahab. Terus sampai akhirnya Obadya menyampaikan pesan itu kepada Ahab, dan Ahab pun mau untuk bertemu dengan Elia. Sampai suatu ketika Elia dan Raja Ahab bertemu, dan Raja Ahab berkata pada Elia, "Engkaulah yang membuat Israel menjadi celaka." Lalu Elia menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi Raja Ahab sama dengan istrinya Isabel, dia membuat patung-patung dewa-dewa Baal dan juga Dewi Asyira. Dan dia meruntuhkan mesbah-mesbah yang untuk menyimpan persembahan kepada Tuhan. Jadi bisa dibilang Raja Ahab ini bercabang hatinya, dia berpaling dari menyembah Tuhan Yesus, dan dia sekarang menyembah kepada Baal-Baal. Dan mungkin ini menjadi alasan kenapa Tuhan gak mengirimkan hujan selama 3 tahun. Kemudian Nabi Elia meminta kepada Raja Ahab untuk mengumpulkan segenap warga Israel di Gunung Karmel. Selain ada warga Israel, ada juga nabi-nabi dari dewa Baal ini, dan nabi-nabi dari Asyira. Nah, Nabi Baal ini ada sebanyak 450 orang, kalau Nabi Asyiranya itu ada 400 orang. Dan akhirnya Raja Ahab setuju dan mereka mengumpulkan, melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Elia. Ketika Elia di Gunung Karmel, dengan banyaknya orang-orang Israel dan juga nabi-nabi Baal, kemudian Elia berkata, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Setelah mendengarkan perkataan Elia, para nabi dan juga orang-orang Israel ini setuju untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Elia meminta nabi Baal ini untuk mengambil seekor lembu lebih dulu untuk dipotong-potong dan untuk ditaruh di mesbah persembahan kepada Baal. Para nabi Baal ini memulai mengolah lembu ini lebih dulu. Mereka mengolahnya dan mulai memanggil-manggil nama Baal sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami! Ya Baal, jawablah kami!" Begitu teriakan dari nabi-nabi Baal. Kemudian mereka memanggilnya dengan lebih keras karena mereka belum mendapatkan jawaban dari nabi Baal ini untuk mengirimkan api. "Ya Baal, jawablah kami!" Kemudian Nabi Elia mulai memanggil dengan nada mengejek. "Coba teriakan lebih keras, mungkin dia sedang tidur, atau sedang pergi, atau mungkin dia sedang ada urusan.
Kemudian Nabi Baal ini mulai bertingkat-tingkat dengan lebih giat lagi. Dia mulai berteriak-teriak dengan lebih keras lagi, dan dia mulai menoreh-norehkan diri dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Kemudian sampai lewat tengah hari mereka kerasukan, dan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian dari Dewa Baal. Dan akhirnya Elia mengajak seluruh rakyat itu untuk datang mendekat kepadanya. Dan seluruh rakyat itu mendekat kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan dari Yakub. Setelah menyusun batu-batu untuk mezbah, ia juga menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Dan buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu juga untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir seluruh mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan yang menyambar habis seluruh korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Kemudian ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Adik-adik, setelah rakyat-rakyat ini bertobat dan menyembah Allah, Nabi Elia meminta untuk orang-orang ini menangkap para nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyera. Kemudian ia memberikan hukuman kepada mereka di sungai Kison. Setelah itu, Tuhan menepati janjinya kepada Elia kalau ia akan menurunkan hujan. Turunlah hujan setelah Nabi Elia menang melawan nabi-nabi Baal. Nah adik-adik, dari kisah Nabi Elia ini kita belajar kalau Tuhan Allah itu cuma satu, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Nah, selain itu juga kita belajar untuk setia sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan, nurut sama perintah-perintah Tuhan. Kalau misalnya waktunya berdoa, kita berdoa, waktunya mendengarkan firman, kita mendengarkan firman, dan salah satunya juga kita nurut sama orang tua. Tapi di era sekarang, berhala-berhala kita udah bukan patung-patung Nabi Baal atau Nabi Asyera, tapi berhala kita udah lebih modern lagi nih. Mungkin aja berhala kita itu adalah gadget kita, atau games-games yang udah sering kita mainin, atau tontonan di TV yang mungkin menghilangkan waktu kita bertemu sama Tuhan, tapi kita lebih memilih untuk main games itu atau nonton TV itu. Mungkin dari sekarang kita harus bisa ngatur waktu kita ya, apalagi buat ketemu sama Tuhan, buat doa, buat ngobrol sama Tuhan. Gitu deh. Oke, sekian firman dari Mbak Ranti. Semoga firmannya jadi berkat buat adik-adik semuanya dan buat orang-orang di sekitar adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Yuk siapkan hati dan
Jangan lupa duduk yang manis. Kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu, tetap menjadikan Yesus yang utama di dalam kami berperilaku saat menggunakan waktu dan saat kami melakukan berbagai kegiatan kesenangan kami. Tolong Tuhan supaya dalam setiap kegiatan kami sehari-hari itu tidak membuat kami melupakan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu bisa selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan menjadi teladan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.